yang kemudian juga bagian dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat Gebrak, hari ini turut mensukseskan, turut berpartisipasi dalam memperingati Hari Tani Nasional ke-62 tahun di tahun 2022 hari ini. Teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, kami dari Kesatuan Perjuangan Rakyat hari ini selain melakukan aksi bersama KNPA dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat, hari ini juga kita menyerukan aksi serentak nasional di 12 provinsi dan 26 kota kabupaten kota yang ada di Republik ini. Bahwa teman-teman Kesatuan Perjuangan Rakyat hari ini juga melakukan aksi di Sumatera Utara mengawal konflik agraria yang dilakukan oleh pemerintahan Sumatera Utara. Dan juga aksi di Yogyakarta, di Nusa Tenggara Barat, bahkan Sulawesi dan Maluku Utara. Hari ini adalah satu momentum bersejarah, satu momentum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria. Pada tahun 1960 telah menjadi satu tongkat sejarah perjuangan kaum tani di bangsa ini. Di tahun 1960 telah lahir Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 sebagai bukti perjuangan tani yang kemudian menjadi satu undang-undang pokok agraria yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah. Yang selanjutnya kami perlu sampaikan bahwa dalam momentum Hari Tani pada tahun 2022 bahwa DPRD Republik Indonesia dan seluruh pemerintahan perlu ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara agraris yang dimana memiliki sumber kekayaan alam, yang dimana memiliki akses ekonomi buat rakyat, yang dimana memiliki kekuatan produktif rakyat yang seharusnya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi dengan lahirnya berbagai macam regulasi yang kemudian bertabrakan dengan Undang-Undang Pokok Agraria, sebut saja Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Omnibus Law, dan berbagai macam regulasi yang kemudian berpihak kepada investor dan kekuasaan kapitalisme. Maka pertanyaan kemudian, gerakan tani hari ini yang kemudian masih dalam konteks perjuangan ekonomis, masih dalam konteks perjuangan melawan penggusuran, masih dalam konteks perjuangan melawan pembebasan lahan, masih dalam konteks perjuangan pupuk, masih dalam konteks berbicara tentang hak-hak normatif petani. Sudah seharusnya kelompok tani gerakan tani harus memajukan gagasan politiknya bahwa tidak ada satu kesejahteraan, tidak ada satu kemakmuran, tidak ada satu keadilan selain gerakan tani harus membangun kekuatan politiknya. Apa yang disebut kekuatan politik rakyat, apa yang disebut kekuatan politik kaum tani, apa yang disebut kekuatan politik kaum buruh, ialah satu bangunan alat politik, satu bangunan partai massa yang kemudian siap berhadapan-hadapan dengan kekuasaan dan partai politik yang selama ini tidak pernah peduli, tidak pernah prihatin, tidak pernah melihat penderitaan, kezaliman, kemiskinan kaum tani dan seluruh rakyat Indonesia. Kenapa kaum tani harus berpartai, kawan-kawan? Kenapa kaum buruh harus berpartai? Kenapa pemuda mahasiswa harus berpartai? Kenapa masyarakat desa, perempuan, dan seluruh kelompok rakyat harus membangun alat politiknya? Karena
bagi Kesatuan Perjuangan Rakyat, bagi KPR, bahwa tidak ada jalan lain, tidak ada solusi lain, tidak ada alternatif lain selain rakyat membangun partainya sendiri. Partainya yang kemudian lahir dari Persatuan Gerakan Rakyat yang kemudian nantinya akan memimpin perjuangan ekonomi politik. Tetapi harus diingat, partai yang kita maksud bukan semata-mata untuk mengejar pemilu, saudara-saudara sekalian. Partai yang kita maksud bukan semata-mata mengejar administrasi pemilu, tetapi partai yang kita maksud ialah partai yang memimpin gerakan perlawanan rakyat di berbagai daerah. Partai yang kita maksud lahir dari konsultasi-konsultasi. Partai yang kita maksud lahir dari perdebatan-perdebatan ilmiah. Partai yang kita maksud lahir dari pendidikan-pendidikan politik, bukan hanya mengumpul KTP dan kemudian ikut pemilu, saudara-saudara sekalian. Sehingga dalam momentum Hari Tani Nasional, Kesatuan Perjuangan Rakyat menyerukan satu tema besar, yaitu wujudkan reforma agraria, membangun satu partai massa. Membangun satu partai massa atau partai gerakan atau partai persatuan yang kemudian nantinya akan memimpin perjuangan ekonomi politik. Sampai kapan partai itu akan ikut parlemen? Sampai kapan partai itu akan ikut pemilu? Sampai kekuatan rakyat kemudian tersadarkan, sampai kekuatan rakyat terorganisir, sampai kekuatan rakyat betul-betul sadar untuk menguasai parlemen sana, saudara-saudara. Karena menguasai parlemen bukan hanya kecakapan lewat retorika, bukan hanya kita pandai berbicara. Menguasai parlemen, rakyat harus pintar membuat regulasi perburuan. Rakyat harus tahu membuat regulasi pendidikan yang berpihak terhadap mahasiswa dan pelajar. Rakyat harus tahu bagaimana membuat regulasi pertanian yang berpihak terhadap petani. Rakyat harus paham bagaimana membuat regulasi perikanan yang berpihak terhadap nelayan. Dan berbagai macam regulasi harus dididik, harus diajarkan lewat sekolah-sekolah politik, lewat pendidikan-pendidikan politik. Sehingga partai yang dibangun oleh gerakan rakyat tidak hanya menjadi partai 5 tahunan sebagai partai-partai yang ada hari ini, hanya menjadi badut pemilu. Ketika di luar drama pemilu, kita tidak pernah mendengar sama sekali partai-partai berpihak terhadap kepentingan rakyat. Hidup rakyat.